Diklarifikasi oleh Humas TNI, artinya jangan ditambah-tambah lagi untuk melebar kemana-mana. Artinya cukup di situ kita sepakat bahwasanya Polri dan TNI itu selalu kompak dari dulu seperti yang disampaikan oleh Bang Susno. Seperti itu, Bang Iwan. Iya, saya dukung justru supaya tidak ada pemikiran-pemikiran yang negatif. Tapi sudah clear, betul, Pak Ginting, sudah clear ini. Jadi menurut saya persoalan-persoalan kelembagaan ini menjadi peluang bagi Presiden Prabowo untuk membenahi bahwa tujuannya baik semua. Tapi ketika kemudian terjadi tarik-menarik persaingan, itu yang nggak bagus. Jadi ini momentum menurut saya bagi Prabowo juga, bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah dari kasus ini. Ya, publik tentu tidak percaya begitu saja yang ada di panggung depan. Tapi harus ada penjelasan, kalau tidak ini nanti dianggap penanganan pemberantasan korupsi hanya omon-omon. Jadi ini harus satu lagi ya. Tadi tentang misalnya tindakan dari tidak ada komunikasi antara pimpinan Polri, Kapolri kepada Presiden. Oh sangat ada Pak. Tapi hal-hal seperti misalnya Pak Presiden izin menghadap, pasti Kapolri sudah menghadap. Pasti Kapolri sudah melaporkan. Bahkan Kapolri bersama Jaksa Agung dan ditambah Panglima TNI kalau nggak salah, itu bersama-sama ke Presiden. Tapi hal-hal yang seperti ini bukan konsumsi publik. Sampai dengan untuk misalnya penangkapan FA dan sebagainya, Jaksa Agung sama Kapolri tahu. Dan memang Presiden sudah diberitahu terlebih dahulu. Tidak mungkin lah. Ini Kapolri itu bukan. Pasti akan menyampaikan sesuatu. Saya ini Kabarisskrim. Ya. Untuk hal-hal yang sangat seperti ini, it is very impossible. Tanyalah Pak Pontone. Pasti hal-hal seperti itu. Pasti dilaporkan ke Pak Presiden. Melaporkan dan menghadap. Iya, tidak mungkin sesuatu. Tidak mungkin langsung main ambil. Tidak mungkin. Main sita dan seterusnya. Ya, karena Kapolri tahu ini kan akan membuat heboh. Pasti staf intelijennya Kapolri sudah memberi masukan, Pak, begini. Tidak mungkin lah, tidak. Ya. Jadi don't worry lah kalau Kapolri akan bertindak sendiri, tidak memberitahukan. Termasuk Jaksa Agung. Jaksa Agung pun tidak mungkin sesuatu itu tidak melaporkan kepada Presiden dan tidak mengontak Kapolri. Hubungan di situ tuh sangat-sangat. Jadi waktu yang Brigjen lalu Muhammad Iwan itu pasti koordinasi. Sudah ada kontak satu. Karena apa? Hal-hal seperti itu tidak perlu disampaikan ke publik. Saya sudah ngontak Jaksa Agung loh untuk ini. Katanya saya sudah lapor Presiden. Ya. Tapi pasti dilakukan. Lah, ini kan hubungan mereka ini sangat bagus. Jadi kita saja kadang-kadang yang menampakkan bahwa wah ini gilirannya hijau yang menguasai, kemarin gilirannya Polri, sekarang giliran Jaksa. No. Baik pada level pimpinan maupun pada level pelaksana. Yang kita tidak tahu, yang kadang-kadang rebutan puntung rokok dan sebagainya, itu pada level bawah sekali. Kalau level-level menengah ke atas, saya tambahkan. Ini kan pernyataan Prof. Mahfud pada saat menjadi Menko Polkam sudah juga mengingatkan kepada Presiden Prabowo bahwa hubungan Kapolri dengan Jaksa Agung ini kurang baik. Tapi kan Pak Mahfud bukan berada di internal dalam. Bukan. Ya, pada saat tidak bisa kemudian serta-merta kita. Saya tanyakan kepada Bakom boleh sedikit soal ini, silakan. Iya. Saya rasa ada beberapa hal yang benar tadi kata Pak Susno, bukan dalam konteks konsumsi publik. Namun paling tidak yang bisa ditegaskan oleh pemerintah, Presiden tidak mau dan tidak boleh campur tangan terhadap proses hukum. Itu yang pertama, Mas Haiman. Kemudian yang kedua, mencermati diskusi kita pada malam hari ini, saya ingin tegaskan bahwa obor pemberantasan korupsi tidak mati dan tidak akan pernah mati terhadap kasus manapun. Semangat dari Presiden Prabowo Subianto saya rasa sudah sangat tegas. Dalam dokumen janji politik Pak Prabowo sebelum menjabat sebagai Presiden ditegaskan keberpihakan soal pemberantasan korupsi.
dalam banyak pidatonya seperti pidato Hari Koperasi kemarin, saya rasa pernyataan Presiden tegas bahwa meminta setiap koruptor untuk berhenti melakukan kejahatan itu. Bahkan tadi sempat muncul dalam banyak pernyataan, Presiden juga mengingatkan agar setiap aparatur negara, termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, untuk melakukan introspeksi diri. Presiden juga mengatakan, menyebut secara spesifik bintang yang ada di pundak setiap pejabat utama Polri, bintang yang melekat pada setiap pejabat utama TNI dan juga kejaksaan, sepatu yang mereka gunakan itu berasal dari rakyat. Maka dari itu tidak boleh ada praktik penyelewengan, terlebih praktik korupsi yang juga merugikan rakyat. Dan juga Mas Aiman, kalau saya ingin selain pernyataan tadi, ada beberapa tindakan, kebijakan dari pemerintah untuk mempertebal komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi. Sebelum saya nanti menukik sedikit pada konteks diskusi kita hari ini, Presiden membentuk, tadi sudah disebut, awal tahun 2025 membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Ada triliunan rupiah yang bocor selama ini, dan terbukti dalam banyak kerja-kerja Satgas PKH. Data terakhir itu Mas Aiman, saya bacakan sedikit, lebih dari 30 triliun rupiah itu kembali ke negara terkait dengan tindakan administratif denda yang dijatuhkan Satgas PKH. Ada 5,8 atau 5,9 juta hektar hutan yang kembali ke negara karena ada praktik ilegal di dalam kawasan hutan. Selain itu Mas Aiman, kalau di total jumlah penyelamatan keuangan negara dari Satgas PKH itu menyentuh angka 371 triliun rupiah. Nah, itu data-data terkait dengan penegakan hukum di era Presiden Prabowo yang juga menyinggung keuangan negara. 20 Mei kemarin Mas Aiman, Presiden juga membentuk Badan Baru Ekspor. Disampaikan pidato Presiden di rapat paripurna, ada praktik misalnya transfer pricing, under invoicing, dengan total kebocoran selama ini Mas Aiman, datanya fantastis, 15,9 ribu triliun dari tahun 91 sampai tahun 2024, dan dengan kebijakan baru pencatatan ekspor diharapkan dapat menghentikan praktik-praktik ilegal itu. Mas Aiman, saya sedikit menukik pada diskusi kita pada malam hari ini. Tentu pemerintah sangat amat menghormati dan menghargai proses hukum, baik yang dilakukan oleh Kortas Tipikor, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Agung. Jika kemudian proses hukum ini sampai pada proses peradilan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, tentu pemerintah mengutuk keras praktik ini. 1, dilakukan oleh aparat penegak hukum. 2, terlebih diberikan mandat oleh pimpinan lembaga, diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sekali lagi, jika kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan, diberikan mandat untuk memberantas korupsi. Dan juga Mas Aiman, kemarin kita melihat, kalau tadi disebut ada panggung depan, panggung belakang, tapi paling tidak yang tampak oleh masyarakat ada soliditas yang dibangun dan diperlihatkan dari Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Itu sebenarnya sikap dari eksekutif untuk menciptakan ketenangan di tengah masyarakat. Bahwa sebenarnya ini adalah pemberantasan korupsi yang layak didukung, baik ditangani oleh kepolisian maupun kejaksaan. Apalagi pengawasannya terbuka, Mas Aiman. Kalau nanti sampai ke proses peradilan, sistem pengadilan kita kan terbuka untuk umum. Kalau ada masyarakat tidak sepakat, tadi Mas Boyamin bisa mengajukan pra-peradilan. Ada Kompolnas di sana, ada komisi kejaksaan, bahkan kalau masuk di pengadilan, ada komisi yudisial. Pesan pemerintah, Mas Aiman, pemerintah ingin memastikan bahwa penegakan hukum ini berjalan independen, objektif, dan profesional. Mas Aiman, juga
yang ingin saya tegaskan di sini, tadi disebut ada diksi algojo pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung. Dan pemerintah menganggap, Mas Aiman, algojo di Kejaksaan Agung itu bukan satu orang, Mas Aiman. Algojo pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung adalah 12.000 orang jaksa di seluruh Indonesia. Kejaksaan Agung itu melebihi dari figur-figur orang, Mas Aiman. Misalnya saya sebut, Mas Aiman, prestasi Kejaksaan Agung dalam konteks penyelamatan kerugian keuangan negara dari tahun 2020 sampai tahun 2026 yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan, angkanya 131,5 triliun rupiah. Ada banyak perkara besar yang diungkap. Misalnya, tahun 2026 total pengembalian kerugian keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti BHT, istilah hukumnya, berkekuatan hukum tetap 40,5 triliun. 2025 24,5 triliun. Kerja-kerja tindak pidana khusus di Kejaksaan Agung dikerjakan secara kolektif, Mas Aim. Bahwa ada pimpinannya, siapapun pimpinannya, di sana ada penyelidik, ada penyidik, karena kalau kita bicara Kejaksaan Agung, mereka punya fungsi penyidikan tindak pidana khusus. Ada tindak pidana korupsi, ada penyelidik, ada penyidik, dan ada penuntut umum. Jadi kerja kolektif ini yang kami yakini tidak akan berhenti siapapun pimpinannya, siapapun jampitsusnya, siapapun jaksa agungnya. Dan itu yang menjadi komitmen tegas dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu praktik kejahatan ini, apalagi kejahatan yang menyangkut perkara-perkara besar, kejahatan yang menyangkut kerugian keuangan negara yang amat sangat besar, amat sangat dibenci dan akan dilawan terus-menerus oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa itu, Mas Andi. Baik, kita